Kita lanjut bahas Al-Ahzab yang kemarin. Berarti sampai ayat berapa kemarin? 30. Sekarang 36. Al-Ahzab ayat 36. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji milik Allah, salawat bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Al-Ahzab ayat 36. Ayat 36 Al-Ahzab. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan-urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Tidak pantas maka nali mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau Allah sudah tetapkan hukum, dia mencari hukum yang lain. Kalau Allah sudah tetapkan sesuatu, lantas dia mencari ketetapan selain ketetapannya Allah. Itu nggak pantas. Allah udah punya hukum, tapi dia malah membuat hukum yang lain. Allah punya ketetapan, tapi justru dia malah mencari ketetapan yang lain selain ketetapannya Allah. Itu tidak pantas. Kalau Allah sudah tetapkan sesuatu, ikuti apa yang Allah tetapkan, jangan mengambil selain apa yang Allah tetapkan. Termasuk hukum, ketetapan, perintah untuk kita taati, larangan untuk kita jauhi. Itu sebaiknya mengambil apa yang Allah dan Rasulnya telah inginkan. Dan salah satu ciri-ciri orang beriman itu, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi, nggak beriman kalian sampai hawa nafsu kalian itu tunduk pada apa yang Allah dan Rasulnya telah bawa. La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, hatta sampai hawahu, nafsunya, taba'an lima ji'tu bih, dia tunduk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Selama hawa nafsu kita itu nggak tunduk pada apa yang Allah perintahkan, belum dikatakan sempurna imannya. Jadi dikatakan sempurna imannya kalau tunduk. Kalau nggak tunduk, belum sempurna imannya. Lahumul khiyaratu min amri. Kalau masih ada hukum-hukum yang dicari selain hukumnya Allah, maka sudah pasti dia akan ada di atas kekeliruan yang nyata. Karena mau gimana pun ya jemaah, selagi masih hukumnya manusia, dia bisa gampang lah berubah-berubah. Mencuri harta miliaran, dipenjara sekian tahun. Kalau baik, diremisi. Dari yang tadinya misalkan 12 tahun, turun menjadi 6 tahun. Di mana letak keadilan? Memang keadilan nanti boleh jadi baru kita cari ketika nanti seseorang itu sudah berhadapan di hadapan Allah. Selama manusia belum mau berhukum pada hukumnya Allah, nanti selama itu juga keadilan itu sulit didapat. Kalau dalam Islam, orang mencuri, dipotong tangannya, mencuri lagi, potong kaki kirinya, silang. Tangan kanan, kaki kiri. Mencuri lagi, tangan kiri. Mencuri yang keempat, kaki kanan. Disilang. Wa may ya'sillah, siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu, bermaksiat kepada Rasul, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah
keliru di kekeliruan yang sangat amat nyata. Allah dan Rasulnya sudah tetapkan juga termasuk kisahnya Julaibib. Ada seorang perempuan gadis cantik jelita yang mau dinikahi oleh Julaibib. Waktu itu Nabi datang kepada orang tuanya perempuan itu yang cantik jelita. Nabi kemudian bilang, "Zawwajni ibnatak," kata Rasulullah. "Nikahkan anakmu denganku ya." Maksudnya ayah ini udah senang karena disangka yang akan menikahi putrinya adalah Nabi. Lalu ayah ini jawab, "Ya Rasulullah, silakan. Sebuah kehormatan bagi kami dan keluarga dan anugerah yang tak terhingga bagi kami dan keluarga jika engkau menikahi putri kami." Lalu beliau bersabda, "Inni lastu," oh bukan untuk saya, "uriduha li nafsi," juga bukan untuk keinginan saya. Lah, terus untuk siapa ya Rasulullah? Tanya laki-laki, ayahnya si perempuan itu. Lalu Nabi menjawab, "Li Julaibib," untuk Julaibib. Kemudian laki-laki yang jadi ayahnya perempuan gadis cantik itu bicara sama ibunya. "Mama, ini gimana? Anak gadis kita tuh mau dilamar. Saya kira yang lamar Rasul, tapi ternyata Rasul lamarkan bukan untuk diri beliau tapi untuk Julaibib. Gimana ini istriku? Aduh gimana ya, kalau Rasulullah oke, tapi kalau Julaibib kayaknya belum deh." Nah, anak perempuannya si orang tua itu mendengar percakapan Nabi dengan ayahnya dan ibunya lagi nego sama ayahnya. Lalu gadis ini dengan keimanannya bilang kepada ayah dan ibunya, "Wahai ayah, ibu, bukankah tadi yang meminta agar aku menikah dengan Julaibib Rasulullah?" "Iya." "Kenapa masih ada diskusi lagi wahai ayah dan ibu? Bukankah yang minta Rasulullah?" "Iya, yang minta Rasulullah." "Kenapa masih diskusi?" "Nggak usah diskusi, kalau yang minta Rasulullah, iya kan?" Jawab perempuan itu dengan penuh keimanan. "Kenapa wahai anakku? Kalau untuk Rasulullah ya kita terima, kalau untuk Julaibib, tapi pikir-pikir dulu lah, kan Julaibib itu secara fisik mungkin sering orang bilang tidak menarik, Julaibib. Tapi gadis ini tuh gadis beriman. Lalu dia membaca ayat ini, gak pantas bagi orang beriman kalau Allah dan Rasulnya sudah mengucap sesuatu, bilang sesuatu, tetapkan sesuatu, ayyakunu lahumul khiyaratu min amrihim. Dia punya opsi lain selain opsinya Allah dan Rasul. Gak boleh ada opsi lain. Kalau Allah Rasulnya sudah tetapkan, jangan ada opsi lain kecuali sami'na wa ta'na. Gak ada sami'na wa tak pikir-pikirna. Sami'na wa ta'na, ya kami dengar, ya kami taat ya Rasulullah. Akhirnya menikahlah Julaibib dengan gadis yang cantik jelita tersebut. Setelah menikah, keluar perintah dari baginda Nabi untuk berjihad. Julaibib ikut salah satunya yang berjihad. Singkat cerita, perang berkecamuk. Ini manten anyarnya jadi. Julaibib nggak diam, kan manten anyar punya alasan ya untuk, "Saya manten baru, ntar dulu deh. Saya mau lama-lama dengan pasangan saya dulu deh." Tapi Julaibib memilih, Rasul udah perintahin untuk jihad, Julaibib berjihad. Dan ketika masuk ke medan jihad, Julaibib pun ternyata mati syahid di medan jihad tersebut. Ketika Nabi mau mencari beliau, Nabi lantas memalingkan daripada wajahnya. "Kenapa ya Rasulullah?" "Karena sungguh bidadari-bidadari telah datang menjemput Julaibib." Itu Julaibib radhiyallahu an dengan bidadari-bidadari yang menjemput beliau sallallahu alaihi radhiyallahu an
dan itu termasuk kemuliaannya Julaibib karena dia memilih mentaati Allah dan Rasulnya. Ayat 37. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Tahan dulu sampai situ. Kadang-kadang watakhsyan nas, kita takut sama manusia, wallahu ahaqqu an takhsyah, padahal Allah lebih berhak untuk ditakuti. Kita takut sama perintah bos, atasan, owner, direktur, rekan kerja yang menurut kita menguntungkan, tapi sama Allah nggak setakut itu ternyata. Kita takut atasan kita kecewa, tapi sama Allah tidak setakut itu rupanya. Wa takhsyan nas, kalian takut kepada manusia, wallahu ahaqqu an takhsyah, padahal Allah yang lebih berhak untuk kalian takuti. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Bunda Aisyah bahwa beliau berkata, seandainya Nabi SAW menyembunyikan sesuatu dari kitab Allah yang diwahyukan kepadanya, niscaya beliau akan menyembunyikan firman Allah, sedangkan kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, masih di ayat yang sama, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang beriman untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah Allah tetapkan baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada Nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. 39, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah, cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ayat 40, Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. 41, wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dan ingat namanya sebanyak-banyaknya. Ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Muhammad itu walakin Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Keyakinan kita kepada semua nabi itu sama. Apa pandangan kita tentang Nabi Isa? Nabi Isa itu ya Rasulnya Allah. Apa pandangan kita tentang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu ya utusan Allah. Apa pandangan kita kepada Nabi Musa? Kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, tapi yang dapat gelar khataman nabiyyin, penutup para nabi, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khatam? Khatam itu artinya penutup. Khataman nabiyyin artinya penutup para nabi. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, "Masali fin nabiyyi kamasali rajulin bana daran fa ahsanaha wa akmalaha wa taraka fiha mawdi' labinah lam yada'ha faja'ala an-nas yatufuna bil bunyan wa ya'jabuna minhu wa yaqulun law tamma mawdi'u hadhihi al-labinah fa ana fi an-nabiyyi mawdi'u tilka al-labinah." Perumpamaan Rasulullah, kata Nabi,
Perumpamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi yang lain itu seperti perumpamaan seseorang yang membangun sebuah bangunan. Kemudian bangunan itu dia percantik, kemudian bangunan itu dia sempurnakan. Namun pada rumah itu meninggalkan sebuah tempat kosong yang belum terselesaikan, yaitu sebuah labinah, batu bata yang ada di celah di antara bangunan yang begitu megahnya. Itu bangunan megah, mau sampai kapanpun kalau batu batanya nggak ditutup, selamanya akan bolong kayak gitu. Dan terakhir diisilah satu bata itu, lalu semakin cantik dan tampak indahlah bangunan tersebut. Fa'ana, lalu aku, fin nabiyyin, peranku di antara nabi-nabi yang lain dari Nabi Adam sampai terakhir adalah aku, maudhi', kedudukanku itu, tilkal labinah, sebagai penutup yang menyempurnakan satu istana itu menjadi cantik, indah dan sempurna. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi, innar risalah wan nubuwah qad qata'at fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di. Kerasulan dan kenabian itu sungguh telah terputus setelah diutusnya aku. La nabiyya wala rasula ba'di. Lalu Nabi bilang, enggak ada nabi dan rasul sesudah aku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada lagi nabi, enggak ada lagi rasul setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ru'ya rajul al-muslim wa hiya juz'um min ajza'in nubuwah. Mimpi seorang muslim yang salih, mimpi yang benar, kata Nabi. Mimpi seorang muslim yang salih, mimpi yang benar. Wa hiya juz'un min ajza'in nubuwah. Dan itu juga termasuk bagian yang Allah berikan kepada para nabi. Kalau nabi namanya mukjizat, kalau orang soleh namanya karomah. Karomah itu Allah karuniakan kelebihan muslim yang satu dibanding muslim yang lain, namanya karomah. Jadi mimpi itu bagi orang beriman, mimpi sebagai tanda-tanda baik yang akan datang, kalau buruk sebagai pengingat agar terhindar darinya. Kalau mimpinya buruk, jangan buruk sangka, karena mimpi buruk belum tentu terjadi. Kalau mimpi baik, berbaik sangka kepada Allah, semoga yang kejadian itu lebih baik dari mimpi-mimpi kita. Apakah boleh diceritakan mimpi buruk? Kata Nabi dalam hadis Muslim, tidak. Jadi kalau mimpi buruk nggak usah diceritakan. Kalau mimpi baik gimana? Nabi pernah bilang, kalimatnya kurang lebih, bantulah impian-impianmu mudah terwujud, ala injahi hawaij bil kitman, dengan kamu sembunyikan perkara-perkara rencana baikmu. Fa inna likulli ni'matin mahsud, karena pada setiap nikmat itu ada yang mahsud. Apa mahsud? Dengki. Bantu impian kita tercapai itu dengan diam. Kata Nabi gitu kan? Kata Nabi, bantulah impian-impianmu mudah tercapai dengan menyembunyikannya, dengan diam, tidak sesumbar. Pokoknya keep silent aja, nggak perlu banyak show off dulu sampai benar-benar terwujud. Fa inna likulli ni'matin mahsud, kata Rasul, karena pada setiap nikmat yang Allah bagi kepada seorang hamba, ada yang hasad, ada yang dengki, ada yang tidak suka. Maka kalau
Kalau kita mau dapat kabar baik, kalau kita mau datang yang baik-baik, dan kalau kita mau mendapatkan hadiah yang tidak terduga, serta impian-impian kita tuh mau terwujud, belajar untuk diam sampai beneran kewujud. Belajar untuk gak cerita-cerita dulu sampai beneran terjadi. Belajar untuk gak bilang kemana-mana dulu sampai beneran Allah memberi. Sampai beneran Allah beri, sampai beneran Allah kasih, baru alhamdulillah. Silakan kalau mau tasyakur, silakan kalau mau bersyukur, silakan kalau mau berterima kasih sama orang, ngundang siapa untuk makan bareng, panggil orang-orang yang terdekat untuk bersyukur. Kenapa nih? Pokoknya tasyakuran judulnya. Tasyakuran apa? Pokoknya tasyakuran aja. Itu kalau mau terwujud. Bantulah impianmu terwujud ala injahil hawaij bil kitman fa inna likulli ni'matin mahsud. Bantu impianmu terwujud dengan silent. Sembunyikan dulu. Karena atas setiap nikmat ada yang hasad. Kita mau impian-impian kita terwujud, keep silent. Kita mau hajat-hajat kita kabul, keep silent. Ustaz, boleh nggak minta doa terdekat? Boleh nggak Ustaz saya minta doa orang-orang terdekat atau orang-orang salih? Boleh. Tapi gamblangnya secara detil rinci nggak usah diceritain. Pokoknya saya lagi punya hajat, mohon doanya ya semoga terkabul. Umum aja lafadznya, nggak usah dirinci. Saya lagi punya hajat, saya lagi mau beli tanah tuh, tanahnya sebelah rumah Pak RT, 1859 meter, harga per meternya 720.000. Nanti saya mau bangun, udah nggak usah jemaah. Kebangun silahkan, keep silent. Itu lebih meminimalisir orang-orang yang hasad. Paling enak hidup itu silent, tiba-tiba terwujud. Silent, tiba-tiba Allah beri sesuai dengan yang kita impikan. Silent, tiba-tiba berangkat haji. Silent, tiba-tiba Allah karuniai bisa punya keturunan. Silent, tiba-tiba apalagi punya rumah yang prima, punya kendaraan. Udah silent aja. Tidak semuanya mesti diumbar, dan tidak semua hal juga mesti diposting. Kadang-kadang ada yang diumbar malah menjadi malah menjadi penyakit. Apalagi kita hidup di zaman, kadang-kadang zaman ini adalah zaman postinganmu melukai orang lain. Kadang-kadang gitu kan. Padahal kita mah gak niat sih. Namanya juga orang kan kebahagiaannya masing-masing. Cuman kadang-kadang begitu. Kita sedang hidup di zaman dimana kebahagiaan yang kamu posting kadang-kadang melukai pihak yang lain. Betul atau betul? Kadang gitu ada. Ya kita mah gak niat, kita lagi posting kebahagiaan aja, tiba-tiba ada aja yang terluka. Terus gimana Ustadz? Ya udahlah, daripada nanti menimbulkan penyakit ain, hasad. Karena setiap nikmat, kata Nabi, likulli ni'matin mahsud, pada setiap nikmat ada yang hasad. Maka alangkah baiknya boleh untuk kita silent. Diam aja. Posting yang kita rasa perlu diposting. Boleh nggak kiranya memamerkan rencana-rencana? Kembali lagi ke hadis Nabi, untuk memamerkan rencana-rencana sebaiknya tidak. Karena takutnya nanti ada yang hasad. Begitu hadirin. Paling enak begitu hadirin ya. Diam, tahu-tahu kewujud. Diam, tahu-tahu kesampaian. Diam, tahu-tahu hasil gitu. Wah, itu paling enak sekali. Boleh minta doa, boleh. Minta support, boleh.
Tapi pastikan orang yang kita mintai supportnya itu orang yang ngerti, paham kita, ngerti kita, tahu kita. Jangan salah cerita. Cerita ke orang yang salah bisa bahaya. Karena orang kalau hasad, sekecil-kecilnya informasi tentang kita itu sangat bermanfaat bagi mereka untuk menjegal kita. Hati-hati ya jemaah ya, sama orang hasad. Hati-hati sama orang yang hasad, yang dengki. Jangan sampai salah cerita. Kita kira dia kawan, ternyata lawan. Karena sekecil-kecilnya informasi bagi orang yang dengki, itu manfaat buat mereka untuk menjatuhkan kita, menjegal kita, menghancurkan kita. Makanya ceritalah sama orang yang memang benar-benar bisa kita percaya. Siapa orang yang mungkin udah lama, udah terbukti bertahun-tahun dia pandai membersamai kita, dia tulus menemani kita, dia faham tentang kita, cerita sama dia, nggak apa-apa. Sama orang tua minta doanya, minta supportnya, nggak apa-apa. Karena tidak semua yang terlihat kawanmu benar dia kawanmu. Kadang-kadang ada tampilannya serigala berbulu domba, ada udang di balik bakwan. Karena gitu kan, ada udang di balik bakwan. Ada yang tampilannya seolah tampil membersamai, ternyata banyak sekali di balik itu menggunting dalam lipatan, bermain di belakang dan segala macam. Makanya silent. Dan ingat selalu, tidak semua orang itu boleh jadi adalah kawanmu. Boleh jadi sebagian di antara mereka ada serigala berbulu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindari dari orang-orang yang sifatnya demikian. Terus kata Nabi SAW tadi tentang ru'yar rajulil muslim, mimpinya orang muslim itu mimpi yang benar. Mimpi itu bisa kewujud kalau dia baik. Mudah-mudahan baik. Ustadz, saya mimpi kok saya di depan Ka'bah ya Ustadz, udah 3 kali saya mimpi. Itu tanda apa ya? Bismillah, insya Allah tahun ini berangkat haji. Gitu aja. Kalau mimpi buruk, kata Nabi, jangan diceritakan. Itu riwayat Muslim. Riwayat Muslim yang lain, kata Nabi, siapa yang bermimpi buruk, bangun meludah 3 kali ke kiri. Kata Nabi gitu kan? Kata Nabi riwayat Muslim, sesiapa yang bermimpi buruk, jangan dia ceritakan. Dan riwayat yang lain juga kata Nabi, siapa yang mimpi buruk, hendaknya dia saat bangkit meludah ke kiri 3 kali. Tapi jangan sebelahnya pasangan terus diludahin pasangan. Maksudnya itu sebagai isyarat berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari mimpi-mimpi yang buruk tersebut. Dan mimpi yang buruk tidak terjadi selama kita terus berbaik sangka kepada Allah. Dan mimpi yang buruk itu pun sebagai warning supaya kita jangan sampai ngelakuin sesuatu yang buruk sehingga yang terjadi yang buruk. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aidihim au kama qala an-nabiy au kama qala Allah Ta'ala. Apapun musibah yang menimpa dirimu itu sebab karena perbuatan dirimu sendiri. La yalumunna illa nafsak. Jangan nyalain siapapun kecuali nyalain diri sendiri. Itu hadirin. Jadi Nabi khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nggak ada nabi lagi sesudah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahzab ayat yang ke-41. Wahai orang beriman, ingatlah kalian kepada Allah. Uzkurullah, suruh zikir, zikran katsira. Zikirnya yang banyak ya. Terus ditanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wahai Imam, zikir yang banyak tuh berapa ya?
Ditanya sama beliau kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, wahai orang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, zikir kalian, ingat Allah kalian dengan zikran katsira, zikir yang banyak. Lalu pernah ditanya seorang ulama yang bernama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wahai Imam, zikir yang banyak itu berapa? Jawab Al-Imam Ibnul Qayyim, 300 minimal baru orang dibilang sebagai orang yang banyak zikir. Jadi minimal berapa zikir? 300. Istighfar 300. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 300. La haula wala quwata illa billah 300. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 300. Minimal banget. Beli tasbih counter macam-macam kok, ada yang harganya 15.000, 25.000, 90.000, ada yang lebih dari itu. Beli aja jemaah. Zikrullah zikran katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Lisan yang ingat Allah akan dibantu dijaga memilih diksi-diksi yang baik dalam berucap. Ingatan yang ingat sama Allah terus akan dibantu untuk tenang hatinya meskipun kadang terselip gelisah. Yang penting ingat Allah terus. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, karena dengan zikir kepada Allah hati kita jadi tenang. Kalau mau nyari ketenangan mah zikir. Mau cari ketenangan tuh ada di zikir, nggak ada di tempat lain. Cari ketenangan, masjid, zikir. Ketemu sama orang soleh itu zikir. Majelis ilmu ini majelis zikir. Uzkurullah, ingat Allah, zikran katsira, yang banyak. Katsira, yang banyak. Katsira, sebanyak mungkin. Katsira, sebisa mungkin, yang banyak. Bahkan kalau bisa hadirin, ini sih sebagai pedoman untuk kita makin semangat aja ya, bukan dijadikan sebagai acuan itu harus berapa nominal angka zikirnya, bukan, tapi minimal 1.000 lah. 1.000 jemaah. 1.000 tuh 15 menit nggak nyampe kok. Kita istighfar aja kemarin 100 kali istighfar tuh cuma 1,5 menit. Kurang. Ya berarti kan 15 menit juga kurang. Paling 12 menit ke atas, 15 menitnya ya kurang. Itu 1.000 istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan kemarin sudah dibuktikan kan? Kalau istighfar 100 kali itu cuma butuh waktu 1 menit 20 detik. 80 detik berarti. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau 1.000 berarti 800 detik. Ya kan? 100 kan 80 detik. Kalau 1.000 800 detik. 800 detik tuh ya 12-an, 13-an menit. Zikir yang banyak. Zikir yang nenangin hidupnya kita. Banyak zikir. Wasabbihu bukratan wa asila, dan banyak-banyak ucap subhanallah. Sabbihu itu artinya bertasbih. Tasbih gimana ucapannya? Kata Nabi, siapa yang mengucap subhanallah bihamdih, kata Nabi, siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, Allah nanti berikan hadiah untuknya 1 pohon kurma di surganya Allah. Kata ulama, bukan cuma pohon kurmanya yang dia kasih per sekali ucapan subhanallah wa bihamdih, tapi karena dia punya pohon kurma di surga, maka dia pun nanti menjadi penghuni surganya Allah. Termasuk
Kalau bacanya subhanallah wa bihamdi 10 kali, maka Allah hadiahkan untuknya 10 pohon kurma di surga. Kalau subhanallah wa bihamdinya 100 kali, 100 pohon kurma di surga. Semakin banyak juga. Semakin banyak ucapan subhanallah wa bihamdi, semakin banyak juga hadiah pohon kurma yang Allah beri buat dia di surga. Dan kata ulama, bukan cuma pohon kurmanya yang dibagi sama Allah, tapi dianya juga nanti masuk surganya Allah. Kalimatnya cuma subhanallah wa bihamdi, sampai situ aja. Kata Nabi, barang siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdi, gurisat lahu nakhlatun fil jannah, Allah beri untuknya per satu kalimat satu pohon kurma di surga. Dan satu pohon di surga itu besarnya, kata Nabi juga, riwayat Imam Muslim, lari tanpa henti kuda yang paling kencang, yang paling cepat selama 100 tahun belum sampai di ujung pohonnya. Bayangin hadirin, itu pohonnya gedenya seapa hadirin. Kata Nabi, pohon-pohon di surga itu besarnya, kuda lari 100 tahun tanpa berhenti, belum sampai ujung pohonnya, baru satu pohon. Kalau kita punya banyak pohon, bayangkan hadirin, cukup dengan mengucap subhanallah wa bihamdih. Mau yang lebih kuat daripada itu, mau yang amalannya ringan, berat di timbangan kebaikan, dan membuat kita jadi hamba yang dicintai Allah Ar-Rahman. Apa amalannya? Ada, kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila Rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan kebaikan, dan sangat dicintai Allah Ar-Rahman. Maka dua kalimat itu, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, 1000 minimal. Atau seperti yang Imam Ibnul Qayyim tadi bilang, berapa? 300. Kalau belum 1000, 300. Yang banyak lah. Ada satu zikir lagi nih, satu zikir yang akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, rahmat, dan keberkahan di hidupnya seorang hamba. Dan Nabi juga sering ngajarin ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Terutama ketika ada seorang sahabat itu lagi genting-gentingnya, lagi sempit-sempitnya, lagi terhimpit-terhimpitnya, Nabi ngajarin ini kepada beliau. Apa ucapannya? La haula wa la quwata illa billah. Pas lagi terhimpit, sempit, genting, bingung, gamang, ucap aja la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya. Karena Allah berfirman, uzkurullaha zikran katsira. Ingat Allah dengan zikir yang banyak. Hidup kalau mau bahagia itu banyak zikir, jemaah. Nggak boleh nggak zikir. Hidup kalau mau tenang harus banyak zikir. Hidup kalau mau bahagia harus banyak ingat Allah. Nggak boleh enggak. Mengingat manusia sumber penyakit, mengingat Allah adalah obatnya. Zikrullah, zikrun nas da, wa zikrullah dawa. Ingat manusia itu sumber penyakit, tapi mengingat Allah adalah obatnya, penawarnya. Maka yang harus banyak diingat manusia atau Allah? Allah. Ingat Allah, zikrullah banyak-banyak. Sumber obat tenangnya hidup seorang hamba, sumber obat tenangnya hidup seorang hamba adalah dengan banyak zikrullah. Suruh bertasbih setiap kapan? Bukroh. Bukroh tuh kapan? Bukroh tuh pagi-pagi sekali. Itu istilah untuk bukroh. Bukroh
pada waktu pagi yang awal sekali. Kapan itu? Sebelum subuh sampai subuh awal, sampai syuruk, itu bukroh namanya. Wa asila, dan pada waktu petang. Petang tuh ba'da asar sampai isya, tuh petang namanya. Ba'da isya namanya layal, malam. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Nanti orang-orang yang banyak zikir ini dapat ini. Nanti orang-orang yang banyak zikir kepada Allah itu dapat ini. Allah keluarkan dia minaz zulumati ilan nur, dari gelapnya kehidupan menuju cahaya yang terang benderang, dari yang sempit menjadi lapang, dari yang susah menjadi mudah, dari yang tadinya hancur porak-poranda menjadi tertata satu persatu, dari yang tadinya jauh sekali dari indahnya hidup menuju dekatnya kebahagiaan dan indahnya hidup yang dia sedang jalani. Ada syaratnya dong. Apa syaratnya? Zikran kasira, banyak berzikir kepada Allah. Yahdikum lislih balakum. Jadi kalau hidup mau bahagia, mau dikeluarkan dari gelap menuju terang benderang yang bercahaya, pastikan kita banyak zikir kepada Allah. Nanti Allah akan bahagiakan kita dengan selaksa kebahagiaan. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah Allah yang maha penyayang kepada orang yang beriman. Allah sayang sama orang-orang beriman, makanya Allah saking sayangnya tuh dibagi kebahagiaan, tiada tara, tiada terhingga. Allahu akbar walillahil hamd. Ma min qaumin jalasu majlisan, kata Rasulullah, tidak ada suatu kaum jalasu yang duduk-duduk dia majlisan, di sebuah majlis, di sebuah pertemuan, sebuah perkumpulan, lam yadhkurullaha fih, kalau di dalamnya tidak dipakai saling mengingatkan tentang Allah, illa kecuali ra'auhu hasratan yaumal qiyamah, nanti mereka akan melihat pada hari kiamat hasratan, penyesalan. Jadi setiap kita majlis atau majlis ya, itu tuh harus ngingetin tentang Allah. Kumpul, duduk, nongkrong, temenan sama besti, hang out, jalan-jalan, pokoknya intinya ngingat Allah aja. Intinya ngingat Allah. Kata Nabi, ma min qaumin, tidak ada dari satu kaum, jalasu yang mereka saling duduk-duduk, majlisan, di suatu perkumpulan, suatu majlis, lam yazkurullaha fi, yang di dalamnya kok tidak ada bahasan tentang Allah, illa kecuali ra'auhu, mereka akan melihat hasratan, sebuah penyesalan, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi kalau kita mau nongkrong, mau majlis, mau duduk-duduk, mau hang out sama besti terbaik, mau kumpul sama teman-teman dan segala bentuk semacam itu, pastikan duduknya mengingat Allah. Pastikan duduk-duduknya itu zikrullah. Pastikan banyak kebaikan yang dihadirkan saat kita duduk bersama besti-bestinya kita. Disitulah tidak akan ada penyesalan nanti pada hari kiamat. Nggak nyesel nanti kita pada hari kiamat kalau duduk-duduknya adalah saling ingetin tentang Allah. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Jadi cari teman yang ingetin tentang Allah. Cari teman yang bersamanya membuat kita makin takut kepada Allah. Cari teman yang duduk di lingkaran beliau, bareng beliau, membuat kita tuh makin dekat sama kebaikan. Cari teman-teman yang kayak gitu. Terakhir, ya Rasulullah, ayyun nasi khair?
Dua orang dari suku pedalaman Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi khair? Manusia mana yang paling baik ya Rasulullah?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Manusia yang paling baik adalah yang panjang umur dan bagus amal-amalnya. Wa qala al-akhar, lalu laki-laki lain bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alaina, famurni bi amrin atasabbatu bih." Qala la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Laki-laki yang kedua bertanya, "Wahai Rasulullah, ini syariat Islam udah banyak banget kami terima ya Rasulullah. Maka beritahu kepadaku perkara yang harus aku pegang teguh. Beritahu kepadaku sesuatu yang harus aku pegang kuat-kuat." Apa kiranya Rasulullah yang harus aku pegang kuat-kuat? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Lalu Nabi jawab, hendaknya lisanmu harus selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Itu pesannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahi lisan kita dengan ucapan zikir, apapun jenisnya, basah, harus basah. Nanti kita akan lihat Allah tuh baik, ngasih banyak hal dari buah zikir-zikir kita selama ini. Insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua hajat-hajat kita dikabul Allah. Hajat-hajat teman-teman di Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, semua yang hadir di Masjid Maf juga dikabul oleh Allah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah takdirkan kita bisa berhaji, berumrah. Allah bagi kita yang terbaik, hidup dalam takdir terbaik untuk kita jalani. Allah beri pada kita anak-anak yang salih-salihah, yang qurrata a'yun, anak-anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, anak-anak yang sukses di bidang beliau masing-masing, anak-anak yang membuat kita memandang mereka qurrata a'yun, sejuk hati kita karena mereka adalah anak-anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Dan Allah jadikan hidup kita hidup yang istiqomah, wafatnya kita di tanah suci Mekah Madinah, wafatnya kita kelak husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook, kalau ada yang mau ikut andil membuka puasakan ataupun program Ramadan yang lain, bisa langsung ke rekening bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Tidak ada rekening pribadi. Yang kedua, kalau ada yang mau ikut andil dalam pembebasan lahan guna pembangunan gedung penghafal Quran, mudah-mudahan Allah beri kemudahan bisa segera untuk kita bangun lagi. Alhamdulillah, gedung yang sebelah sana yang kemarin kita bangun 2 lantai di atas tanah 410 meter, tahun ajaran ini sudah penuh karena insya Allah santrinya total 60 santri di tahun ini. Alhamdulillah. Silakan teman-teman kalau mau ikut andil pembebasan lahan untuk pembangunan gedung penghafal Quran, bisa langsung juga ke Bank Muamalat 509019666 3 kali 6-nya. Diulang, Bank Muamalat 509019666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Konfirmasinya bisa langsung ke admin MAF 085174456070 085174456070. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok hadirin dibersamai asatid-asatid yang lain. Kami pamitan sebentar dulu, ada acara di luar kota sebentar. Mudah-mudahan tetap istiqomah,
Doain kami juga bisa seistiqomah ayahanda ibunda. Yang penting mah kebaikan jalan terus. Mau kitanya ada atau tidak ada, yang penting kebaikan tetap harus berjalan. Nanti semua kita juga akan mati, betul? Dilanjutkan generasi yang akan datang, betul? Pasti. Nah, karena mau dilanjut generasi yang akan datang, kebaikan itu harus panjang, nggak boleh berhenti. Kebaikan itu mesti jalan. Pokoknya kita besok mau pulang dengan pulang persiapan terbaik, bekal terbaik, kebahagiaan terbaik. Hidup ini lagi menjalani hukuman yang Nabi Adam juga jalani. Nanti kita mau pulang mudik ke kampung halaman sejati. Kampung halaman Nabi Adam. Mana kampung halamannya? Surganya Allah. Diturunin dari surga untuk jalani hukuman di dunia. Nih makanya sekarang lagi dijalanin hukuman aja. Kita lagi jalanin hukuman aja. Nah, ngisi hari-harinya tuh dengan berbuat baik. Ntar kita mau pulang. Ayo berkah. Pulang dengan bekal terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah ya jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.